بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Al-Furqan dan pendengar di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam karunia, anugerah dan nikmat yang sangat banyak. Tidak putus-putusnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengalirkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Semenjak kita dilahirkan sampai saat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala terus mengalirkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat yang paling mahal, paling berharga dan juga paling bernilai dalam kehidupan kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan segala aktivitas kehidupan kita, baik itu aktivitas yang berhubungan dengan kehidupan dunia kita dan aktivitas yang berhubungan dengan ukhrawi kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita melangkahkan kaki kita menuju rumahnya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, syukran, yaitu melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita berpanjang iktikaf kita sampai nanti waktu isyraq insyaallah untuk mendengarkan kajian tentang sirah nabawiyah, yang mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita, tawajuhnya kita di majelis yang mulia ini menambah iman dan yakin kita kepada Allah dan keberkahan kehidupan kita, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, di dalam pembahasan yang lalu kita sudah sampai kepada Islamu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang berikutnya, orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, yang mana mereka berada di dalam rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain dan tidak bukan menurut pendapat yang paling kuat, diantaranya adalah pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahumullah ta'ala, yaitu Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid ibn al-Harithah adalah merupakan seorang sahabat yang satu-satunya namanya diabadikan dalam Al-Quran. Satu-satunya diabadikan namanya dalam Al-Quran. Kalau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para sahabat itu banyak dimuat dalam Al-Quranul Karim, namun nama mereka tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Gua Hira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya thaniya thnaini idhuma fil ghar. Wahai orang yang kedua dari dua orang ketika mereka berdua berada di dalam gua. Ini maksudnya adalah panggilan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Namun nama beliau tidak disebutkan oleh Allah. Maka satu-satunya nama sahabat yang diabadikan di dalam Al-Quran, dan tentu ini adalah merupakan sebuah kebanggaan yang tersendiri bagi seorang sahabat yang mulia ini, itu adalah Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma qada Zaidun minha watara. Manakala Zaid bin Al-Harithah telah menunaikan hajatnya, zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, maka kami pun kawinkan engkau wahai Muhammad dengan siapa? Dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kisahnya sangat panjang ya, kisahnya cukup panjang, dan kita yang menjadi syahid kita atau yang jadi kita menyebutkan ayat ini adalah adanya lafaz Zaid dalam Al-Quranul Karim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah bergelar Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa artinya? Hibbu itu artinya kekasih, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau hidup di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya Zaid bin Harithah kok bisa beliau hidup di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, wa ummuhu hiya Su'da bintu Tha'labah tabannahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla bi'tsatihi. Ibunda beliau bernama Su'da bintu Tha'labah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat Zaid sebagai anak angkat beliau, mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat beliau.
Makanya beliau disebut dengan hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yud'a bi Zaid ibn Muhammad. Beliau dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Nah, Zaid bin Muhammad ini ketika di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkan wahyu tentang larangan mengangkat anak. Jadi larangannya itu adalah menisbatkan seseorang bukan kepada ayahnya yang asli, menisbatkan atau menyandarkan seseorang bukan kepada ayahnya yang asli, ya. Kalau kita hendak mengangkat seseorang misalnya sebagai anak, ya boleh-boleh saja, tapi harus dilihat batas-batas syariatnya. Karena dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak, itu kata beliau, arithuhu wa yarithuni, aku mewarisi dia dan dia mewarisi aku. Nah, jadi sampai seperti itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa kepada Zaid bin Harisah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uuhum liabaihim wa aqsatu indallah. Panggillah mereka, sandarkanlah mereka dengan ayah-ayah mereka yang asli. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak beliau atau anak Zaid bin Harisah ini adalah bernama Usamah. Ya. Usamah, makanya dinisbatkan Usamah bin Zaid. Beliau adalah Usamah bin Zaid adalah salah satu komandan muslim yang paling muda. Ketika diangkat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin, umurnya sekitar 17 tahun, ya. 17 tahun sudah menjadi komandan tempur, ya. Kalau anak-anak kita hari ini 17 tahun bisa apa kira-kira? Bisa main game, bisa main TikTok dan lain sebagainya. Kalau orang dahulu 17 tahun sudah bisa jadi komandan tempur. Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala, seorang penguasa besar, ya, kekhalifahan Bani Abbasiyah yang sangat-sangat terkenal, yang masyhur dengan keadilannya luar biasa. Menjadi komandan tempur ketika berumur 15 tahun. 15 tahun. Yang dipimpin berapa orang? 200.000 pasukan. 15 tahun memimpin 200.000 pasukan. Anak kita umur 15 tahun hari ini bisa memimpin berapa ribu pasukan? Itulah perbedaan antara orang-orang zaman dahulu dan pendidikan mereka dengan pendidikan kita hari ini. Nah, jadi seperti apa? Kalau kita hendak membentuk generasi seperti mereka tersebut, maka hendaknya kita mendidik mereka sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu dalam mendidik anak-anak mereka. Jadi zaman keemasan Islam itu yang namanya apa istilahnya? Metode pendidikan, bukan metode pendidikan, apa istilahnya? Kurikulum sejak zaman Nabi sampai zaman kekhalifahan Turki Utsmani itu tidak berubah. Yang namanya kurikulum, bayangkan 13 abad, dan itu kurikulum menghasilkan pemimpin-pemimpin besar yang hebat luar biasa, yang namanya harum sampai sekarang. Tapi hari ini kita semenjak kemerdekaan sampai hari ini sudah beberapa kali bergonta-ganti kurikulum, dan sudah berapa pemimpin hebat yang dilahirkan oleh kurikulum kita hari ini. Artinya pengaruhnya seluruh dunia, ya, bukan hanya lokal saja. Nah, inilah kelemahan daripada kurikulum kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
wa kana ma'rufan baina as-sahaba bil hib ibn al-hib. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, anak daripada Zaid bin Haritha ini, dikenal dengan julukan Hib bin Hib. Apa itu? Kekasih anaknya kekasih, ya, kekasih anaknya kekasih. Maksudnya Usamah ini adalah kekasih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah anak dari kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anaknya adalah orang yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bapaknya juga orang yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, kana Zaid radhiyallahu anhu qabla al-Islam fi safarin ma'a ummihi fa aghara alayhi ma jama'atun min al-a'rab. Adalah Zaid radhiyallahu taala anhu sebelum Islam, waktu Sidin masih kecil, ya, masih kecil. Fi safarin ma'a ummihi, Sidin melakukan sebuah perjalanan bersama sang ibunda. Fa'aghara alaihi ma jama'atun min al-a'rab, maka di tengah perjalanan mereka disekap oleh orang-orang Arab Badui, ya. Istilahnya apa namanya, orang-orang yang mencegat di perjalanan, ya, semacam perampok apa istilahnya, ya. Jadi kalau dahulu yang namanya perampok, yang dirampok bukan hanya harta bendanya saja, tapi manusianya juga dirampok juga. Kenapa? Karena berharga, ya. Karena setelah diambil dirinya tersebut atau apa namanya orang tersebut, maka dia akan diperjualbelikan di pasar budak, dan itu sangat mahal, sampai harganya ribuan. Dan ketika itu Zaid bin Harisah ini waktu kecil, masih kanak-kanak lagi, ya, di bawah sang bunda, itu dijual seharga sekian ribu dirham. Yang membelinya adalah Hakim bin Hizam, ya. Fa'akhadhu Zaidan wa ba'uhu fashtarahu Hakim ibn Hizam, maka mereka pun mengambil Zaid bin Harisah, wa ba'uhu, kemudian mereka menjual gulam tadi yang bernama Zaid tadi di pasar budak, Suq Uqad namanya. Suq Uqad itu adalah antara Mekah dan Taif, ya. Kalau kalian pernah ke Taif itu biasanya melewati pasar ini, pasar bersejarah ini, ya. Jadi Suq Uqad ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka menjual barang-barang mereka yang berharga. Di antara yang diperjualbelikan atau yang dipamerkan di situ adalah bait-bait syair. Jadi orang-orang hebat yang bersyair, orang-orang Arab yang bersyair itu kalau tidak dipamerkan, jadi istilahnya bukan showroom mobil, tapi showroom bait syair, ya. Jadi bait syair itu ditulis kemudian digantung di situ, kemudian itu akan dibaca sebagai hasil karya yang sangat luar biasa. Nah, jadi yang dijual bukan hanya barang-barang saja, bukan hanya bahan-bahan makanan dan lain sebagainya, tapi juga manusia dan juga bait-bait syair. Itu namanya pasar Uqad. Pasar Uqad. Fashtarahu Hakim ibn Hizam, maka dibeli oleh Hakim bin Hizam. Siapa Hakim bin Hizam? Beliau adalah seorang laki-laki dari Quraisy. Laki-laki dari Quraisy yang ayah beliau adalah saudara dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Jadi Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Nah, ketika itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dibeli Zaid bin Harisah ini, maka dibawalah ke Mekah. Sampai ke Mekah, fa ahdahu ila ammatihi Khadijah. Maka Hakim bin Hizam menghadiahkan Zaid bin Harisah kecil ini kepada bibi beliau yang baru saja menikah, ya, dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Maka diberikanlah hadiah kepada sang bibi tadi. Datanglah Hakim bin Hizam ke rumah bibi beliau Khadijah binti Khuwailid, kemudian menghadiahkan seorang budak kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah binti Khuwailid, dan beliau pun melihat Zaid bin Harisah yang kecil ini. Subhanallah, tentu beliau sangat memahami perasaan seorang Zaid bin Harisah yang baru saja terpisah dari orang tuanya, diculik oleh orang-orang Arab Badui, kemudian diperjualbelikan di pasar budak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Khadijah binti Khuwailid, wahai istriku, berikanlah anak tersebut atau gulam tersebut atau budak tersebut kepadaku. Maka Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha pun beliau memberikan Zaid bin Harisah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya beliau pun Zaid bin Harisah dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadalawas setelah itu, tidak lama setelah itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Imam Ibnu Hisham rahimahullah, Zaid bin Harithah bin Syarahil, kata beliau, atau bin Syurahbil bin Ka'ab, wa kana Hakim Ibnu Hizam bin Khuwailid qadima min asy-Syam bi Raqiq. Adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid datang dari negeri Syam dengan membawa beberapa orang budak yang dia beli. Fihim Zaid bin Harithah, di antara mereka ada Zaid bin Harithah. Fadakhalat alaihi ammatuhu Khadijah bintu Khuwailid, maka Khadijah binti Khuwailid masuk kepadanya. Wahia yawma idin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Khadijah binti Khuwailid berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, maka berkatalah Hakim bin Hizam kepada bibi beliau, ikhtari ya ammah, pilihlah oleh engkau wahai bibi, ai haula al-ghilman, di antara budak-budak yang ulun bawa ini. Jadi datang membawa beberapa orang budak, kemudian Khadijah binti Khuwailid disuruh oleh keponakan Sidin untuk memilih salah satu dari budak-budak tersebut. Faktarat Zaidan, lalu Khadijah binti Khuwailid pun beliau memilih Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu taala anhum. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat kondisi dari Zaid bin Harithah tadi, lalu beliau meminta kepada Khadijah agar budak tersebut diberikan kepada beliau. Fa'a'taqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau membebaskan Zaid bin Harithah. Setelah dibebaskan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasuh Zaid bin Harithah bersama siapa? Di dalam rumah Sidin yang semalam pemulaan masuk ke dalam Islam, Ali bin Abi Thalib. Jadi bertemanlah antara Zaid bin Harithah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, tentang bagaimanakah pertemuan Zaid bin Harithah dengan sang ayahanda beliau, beliau setelah sekian lama berpisah dengan sang ayahanda, karena tadi di perjalanan bersama ibunda. Jadi setelah terpisah
ya, setelah kehilangan Zaid bin Harisah, maka sang ayahandanya bersedih luar biasa. Imam Ibn Hajar mengatakan dalam kisah beliau, fahajja nasun min kalbin, ketika itu orang-orang dari kabilahnya Zaid bin Harisah, yaitu kabilah atau sukunya yang disebut dengan suku Kalb. Suku Kalb, apa itu artinya Kalb? Anjing. Nah itu kan, jadi ngaran suku di sana luar biasa ya, nama yang apa namanya, nama yang gagah ya, nama yang berani ya. Jadi suku Kalb, yaitu salah satu apa namanya suku dari Zaid bin Harisah ini yang terkenal dengan istilah Kalb. Jadi ketika sekelompok orang sedang berhaji ke Mekah, ke Baitullah, fara'au Zaidan, maka sekelompok orang dari suku Kalb ini, mereka melihat Zaid di Masjidil Haram. Zaid di Masjidil Haram. Fa'arafahum wa arafuhu, maka mereka mengenal Zaid. Ini Zaid yang semalam hilang. Nah, ini Zaid yang semalam hilang. Ujar nang orang suku tadi kan, orang suku Kalb tadi. Maka Zaid pun melihat kepada kelompok dari kaumnya tersebut, dan beliau mengenali orang-orang dari suku beliau tersebut. Faqala ablighu ahli, maka Zaid pun mengatakan kepada mereka, sampaikanlah kepada keluargaku bahwa aku ini baik-baik saja. Aku ini baik-baik saja. Ya, jadi setelah terpisah dengan ibunda beliau, ya, maka beliau pun tadi diperjualbelikan, ya, sampai akhirnya beliau sampai ke Mekah, hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi belum diutus menjadi Nabi dan juga utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Fara'au Zaidan fa'arafahum wa arafuhu, maka mereka melihat Zaid bin Harisah di sekitar Baitullah, dan Zaid pun melihat mereka, dan mereka sama-sama mengenal. Nah, ini ikam Zaid, iya, ini ulun Zaid. Nah, lalu Zaid, ablighu ahli, sampaikanlah kepada keluarga. Fa'alaku fa'a'lamu abahu wa wasafu lahu mawdi'an. Lalu mereka pun pulang setelah berhaji tadi, pulang ke kampung halaman mereka. Lalu mereka sampaikan kepada sang ayahanda bahwa ketika kami di Mekah berhaji, kami berjumpa dengan anakmu Zaid. Nah, lalu gembira luar biasa mendapatkan kabar gembira. Pada gampangan anak hilang, ya, anak hilang, tiba-tiba saja ada berita bahwa anak tersebut ditemukan. Fakharaja Harithatu wa Ka'bun akhuhu bifidaihi, maka langsung Harisah, siapa Harisah? Abah dari Zaid tadi, bersama saudara sidin yang bernama Ka'ab, untuk apa? Untuk mengambil Zaid bin Harisah tadi. Langsung melakukan perjalanan, ya, menuju Mekah. Faqadima Makkah, maka mereka pun sampai ke Mekah. Fasa'ala 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun bertanya tentang orang yang mengasuh Zaid bin Harisah tadi, orang yang Zaid bin Harisah hidup di dalam rumah tersebut. Siapakah dia? Dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila huwa fil masjid. Nah, ketika berjumpa, Nabi sudah menjadi Nabi. Ketika Nabi pertama kali mengambil Zaid menjadi orang yang hidup di dalam rumah tangga beliau, menjadi budak beliau, kemudian diperdekakan, itu Nabi belum diutus menjadi Nabi. Nah, ketika sang ayahanda berjumpa dengan Nabi untuk berjumpa dengan anak beliau, itu sudah diutus menjadi Nabi. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, fasa'ala 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqila huwa fil masjid. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjid. Masjid mana ini? Maksudnya Masjidil Haram. Fadakhala alaihi, maka mereka pun masuk ke dalam masjid tersebut. Faqala yabna
Abdillah, yabna Abdul Muttalib, yabna Hashim, yabna Hashim, yabna sayyidi qaumihi. Jadi ada empat. Ada empat panggilan permohonan yang amat sangat, ya, permohonan yang amat sangat. Jadi kalau orang Arab itu mereka memanggil dengan panggilan yang sangat banyak sekali, maka di antara maksudnya adalah untuk memohon yang amat sangat kepada orang yang dipanggil tersebut. Yabna Abdillah, wahai anaknya Abdullah. Yabna Abdul Muttalib, wahai anaknya Abdul Muttalib. Yabna Hashim, wahai anaknya Hashim. Yabna sayyidi qaumihi, wahai anak pemimpin kaumnya. Jadi ada empat panggilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya panggilan tersebut pantasnya diucapkan kepada orang yang bakhil, ya. Tapi karena mereka orang-orang ini, ya, kuitan daripada Zaid bin Harisah ini, mereka menganggap bahwa anaknya ini yang namanya tadi istilahnya diperbudak, ya. Menurut pemikiran mereka anaknya masih diperbudak padahal sudah dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi artinya ngalih mengembalikan sang anak tersebut kepada ayahnya, sehingga ayahnya beranggapan seperti itu, sehingga sang ayah pun memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan empat panggilan yang berbeda dengan harapan bahwa hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luluh mengembalikan anak mereka. Fadakhala alaihi faqala ya ibn Abdillah wa ya ibn Abdul Muttalib wa ya ibn Hashim wa ya ibn sayyidi qaumihi antum ahlu haramillah. Kalian adalah merupakan penduduk haramnya Allah, maksudnya penduduk Mekah. Tafukkuna al-'ani wa tut'imuna al-asir. Kalian adalah orang-orang yang senantiasa membebaskan segala penderitaan. Tafukkuna al-'ani, membebaskan artinya membantu orang-orang yang menderita. Wa tut'imuna al-asir, dan memberikan makanan kepada para tawanan-tawanan. Ji'naka fi waladina abdika, kami datang kepada engkau dengan tujuan anak kami yang ada pada engkau sebagai hamba sahaya. Nah, kata ayahnya Zaid tadi, famnun alaina wa ahsin fi fidaihi fa inna sanadfa'u laka. Maka berikanlah kepada kami dan berbuat baiklah kepada kami dalam hal tebusan. Artinya amun disuruh membayar tebusan jangan terlalu mahal, ya, karena itu adalah anak kami. Nah. Qala wa madaka. Jadi jan Nabi, yang mana jan Nabi? Yang mana jan Nabi? Ya, madaka, yang mana? Qalu Zaid bin Harisah. Lalu mereka menjawab Zaid bin Harisah. Oh, Zaid bin Harisah. Faqala aw ghairu dzalika. Atau mungkin yang lainnya jan Nabi. Karena Nabi tidak memiliki hamba, yang ada hanyalah hamba yang sudah dimerdekakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar dipanggilkan Zaid bin Harisah tadi. Panggilkan Zaid bin Harisah. Maka dipanggillah Zaid bin Harisah. Fakhayyiruhu, maka silahkanlah sampian memberikan pilihan kepada Zaid bin Harisah. In ikhtarakum fahuwa lakum bighairi fida. Apabila Zaid memilih sampean, ujar Nabi kepada sang ayah tadi, apabila Zaid memilih sampean, fahuwa lakum bighairi fida, maka sungguh dia adalah milik kalian tanpa tebusan. Ambil hak ada apa aja Nabi. Amunnya Zaid memilih sampean, maka silahkan diambil tanpa membayar sedikit pun tebusan. Wa in ikhtarani fa wallahi ma ana billadhi akhtaru ala man ikhtarani fida. Apabila ia memilih ulun, Nabi,
maka sesungguhnya ulun tidak memaksa Zaid bin Harisah. Tidak ada paksaan, artinya Zaid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengintimidasi Zaid untuk memilih dia, tidak. Nah, kemudian fada'ahu faqala hal ta'rifu haula, maka dipanggil Zaid bin Harisah. Ketika Zaid bin Harisah datang, faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau, hal ta'rifu haula, wahai Zaid, ini Zaidnya sudah ganal, sudah ganal, sudah remaja. Kalau tadi kan masih kekanakan, ini sudah besar, sudah remaja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ta'rifu haula, apakah engkau mengenal mereka wahai Zaid? Maka ujar Zaid, na'am, ya, ulun mengenal mereka ini. Hadza abi wa hadza ammi, ini adalah ayahku dan ini adalah pamanku. Ujar Zaid tadi. Fa ana man qad alimta wa qad ra'aita suhbati laka fakhtarni aw ikhtarhuma, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang engkau sudah tahu. Wa qad ra'aita suhbati laka, dan engkau sudah tahu bagaimanakah aku bersama engkau, aku bergaul bersama engkau di dalam rumah tanggaku, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakhtarni aw ikhtarhuma, silakan engkau memilih siapa yang kau pilih. Apakah engkau hendak memilih orang tuamu atau engkau tetap memilih bersamaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Zaidun ma ana billadhi akhtaru alayka ahada, ma ana billadhi akhtaru alayka ahada, sesungguhnya aku tidak akan memilih siapapun setelah engkau. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menjadi pilihan Zaid bin Harisah. Aku tidak akan memilih orang selain daripada engkau. Nah, jadi subhanallah, karena Zaid bin Harisah melihat bagaimana lemah lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tutur kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau tidak pernah menghardik, tidak pernah mencela, tidak pernah mengatakan tidak, dan lain sebagainya. Jadi kelemah lembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan luar biasanya akhlak beliau yang beliau contohkan di dalam rumah tangga beliau ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seorang Zaid bin Harisah, sehingga ketika beliau diberikan pilihan untuk memilih orang tua cidin atau memilih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Zaid bin Harisah justru beliau memilih bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faqala Zaid ma ana billadhi akhtaru alayka ahada, anta minni bimakani al-ab wal am, engkau adalah bagian dari ayah dan paman ulun wahai Rasulullah. Nah, maka Syarik kuitan tadi, Syarik kuitan Zaid tadi, waihak ya Zaid, kenapa ikam ini Zaid, kenapa ikam ini memilih orang ini, ya, kenapa engkau memilih orang ini? Nah, jadi atakhtarul ubudiyah ala al-hurriyah wa ala abika wa ammika wa ahli baitika, kenapa engkau memilih penghambaan? Jadi dikiranya Zaid ini masih hamba saya oleh sahabat tadi, padahal sudah dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atakhtarul ubudiyata ala al-hurriyah, kenapa engkau memilih penghambaan wahai Zaid daripada kemerdekaan? Maksudnya kalau ikam berbuli ke abah nih, ikam akan merdeka karena sang abah tadi akan menebus Zaid tadi. Nah, ini abahnya kena tahu lagi bahwa Zaid ini sudah dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam inni qad ra'aitu min hadzal rajul syai'an, benar wahai bapakku, wahai abah, sesungguhnya ulun melihat laki-laki ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah ulun jumpai kepada orang lain. Apa yang luar biasa? Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ini Zaid ini orang lain, Pak. Zaid ini orang lain, tapi terpengaruh luar biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini bagaimana orang tua hari ini? Apakah mereka bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap anaknya sebagaimana halnya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengaruh yang besar terhadap Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah, orang luar ini mendapatkan pengaruh yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini seberapa besar peranan orang tua memberikan pengaruh yang baik kepada sang anak. Ya. Jadi anak-anak hari ini lebih banyak mengambil pelajaran atau pengaruh dari luar rumah mereka, dari alat-alat gadget mereka, kemudian dari pergaulan mereka. Ya. Bahkan guru di sekolah pun hari ini nyaris tidak ada yang ditaati. Nah ini kenapa? Jadi ini yang harus mesti kita pertanyakan dalam diri kita. Kenapa anak-anak kita hari ini sulit kita pengaruhi untuk melakukan kebaikan? Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang luar, bukan orang dalam, bukan anak sendiri, tapi orang luar. Subhanallah. Ini luar biasanya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ra'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dzalika akhrajahu ila al-hijr. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Zaid bin Harisah, memilih beliau, fakharaja Rasulullah, maka Nabi pun keluar dari rumah Sidin menuju ke Hijr Ismail. Di situ Sidin berdiri lalu mengumumkan kepada orang banyak, ishhadu, saksikanlah ujar Nabi, ishhadu anna Zaidan ibni yarithuni wa arithuhu. Nah itu, saksikanlah oleh kalian wahai manusia. Jadi Nabi berbicara di depan Hijr Ismail. Ketika itu orang-orang sedang apa? Sedang tawaf. Ishhadu, kata Nabi, saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya Zaid ini adalah anakku dan aku mewarisinya dan dia pun mewarisi aku. Falamma ra'a dzalika abuhu wa 'ammuhu tabat anfusuhuma wansarafa fadu'iya Zaid bin Muhammad hatta ja'a Allahu bil Islam. Jadi ketika sang bapak tadi, sang ayahnya Zaid dan pamannya tadi mendengar hal tersebut, maka akhirnya mereka pun merasa nyaman dan tenang bahwa sesungguhnya Zaid bukan orang lain di dalam rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipanggillah Zaid bin Muhammad sampai ayat tentang larangan mengangkat anak itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya penisbatan Zaid pun kembali kepada ayahnya, yaitu Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.